Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Di sini yaitu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Anita Septia, 2. Diana Novera, 3. Yose Desfitriani. Baik, di sini sebelum kita masuk ke materi intinya, mari kita lihat dulu kurikulum berbasis kompetensi itu seperti apa dan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada kurikulum berbasis komputer tahun 2014. Dikenal dengan kurikulum 2014 yang suatu model kurikulum yang berlaku di Indonesia yang konsekuensinya diberlakukan dalam peraturan undang-undang tentang desentralisasi yang mengatur pemerintah pusat dan daerah. Ini menurut Abong 2015. Apa sih karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi ini? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu menekankan kepada pencapaian kompetensi siswa yang baik secara individual maupun klasik. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil, learning outcome, dan keberagaman. Yang ketiga yaitu pencapaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode-metode yang bervariasi. Yang keempat yaitu sumber belajar. Sumber belajar tidak hanya guru, tetapi sumber belajar melainkan yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima yaitu penilaiannya, menekankan pada suatu proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Baiklah, selanjutnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 yang akan disampaikan oleh saudari Diana Novera. Kepada Diana, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian KTSP. Menurut Mulyasa, tahun 2011 mengatakan bahwa KTSP merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, kemudian karakteristik sekolah atau daerah, kemudian juga sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Nah, pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI atau standar isi dan juga SKL standar kompetensi lulusan. Nah, adapun karakteristik KTSP, yang pertama itu pemberian otonomi luas kepala sekolah dan satuan pendidikan sekolah. Nah, yang kedua ada kepemimpinan yang demokratis dan profesional dalam KTSP. Nah, yang ketiga, tim kerja yang kompak dan transparan dalam Dewan Pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan kurikulum. Nah, untuk kurikulum 2004, TAP MPR terdapat pada TAP MPR atau GBHN tahun 1999 sampai 2004. Kemudian juga ada pada Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 pemerintahan daerah. Kemudian juga ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 yang diganti dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Kemudian juga ada landasannya pada peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 2000 tentang pembagian kewenangan. Nah, untuk kurikulum 2006 terdapat pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas. Kemudian ada Perpu Peraturan Perundang-undangan nomor 19 tahun 2005 SPN. Kemudian Permendiknas nomor 22 tahun 2006 standar isi dan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 standar kompetensi lulusan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pada kurikulum 2004, yang pertama itu pengembangan pada keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya. Yang kedua itu penguatan integritas nasional. Yang ketiga itu keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika.
Kemudian yang keempat ada kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Serta yang keenam juga beragam dan terpadunya suatu keadaan dalam kurikulum 2004 ini. Yang ketujuh juga ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang kedelapan relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pasti prinsip pengembangan kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yaitu pengembangan kurikulum lebih lanjut. Yang pertama itu ada kurikulum 2004. Satu, hanya sekolah yang mampu dan memenuhi syarat dapat mengembangkan KTSP. Yang kedua, guru membuat silabus atas dasar kurikulum nasional dan RP atau skenario pembelajaran. Lalu ada kurikulum 2006. Satu, semua sekolah atau satuan pendidikan wajib membuat KTSP. Yang kedua, silabus merupakan bagian tidak terpisahkan dari KTSP. Yang ketiga, guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya yaitu lanjutan, memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan perbaikan, pengayaan dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi dengan memperhatikan keterpaduan, pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Lalu yang kedua, dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip Tutwuri Handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada. Baiklah, selanjutnya ada prinsip pelaksanaan kurikulum. Kurikulum 2004 tidak terdapat prinsip pelaksanaan kurikulum. Tetapi kurikulum 2006 prinsipnya didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya dan menegakkan 5 pilar belajar. Yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Yang kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang efektif, kreatif, aktif, dan menyenangkan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pedoman pelaksanaan kurikulum. Di sini terdapat pedoman kurikulum berbasis kompetensi 2004 atau KBK 2004. Yang pertama yaitu ada pedoman bahasa pengantar yang digunakan dalam kurikulum ini. Yang kedua, intrakurikuler. Yang ketiga yaitu ada ekstrakurikuler. Yang keempat ada remedial, pengayaan, akselerasi. Yang kelima yaitu ada bimbingan dan konseling. Yang keenam yaitu ada nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh yaitu budi pekerti. Yang kedelapan yaitu tenaga kependidikan. Yang kesembilan yaitu sumber dan sarana belajar. Yang ke-10 yaitu tahap pelaksanaan. Yang ke-11 yaitu pengembangan silabus. Yang ke-12 yaitu pengelolaan kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tidak terdapat pedoman pelaksanaan seperti pada kurikulum 2004. Ini kami ambil dari sumber jurnal yaitu yang dibuat oleh Rohman pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu adalah kami akan menarik kesimpulan dari diskusi kami. Yang pertama yaitu KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru dalam pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan perlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan potensi belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar 6 tahun setiap pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dan mengelola sumber daya pendidikan dan sumber belajar dan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Selanjutnya yaitu secara umum
Tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui memberikan kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dan pengembangan kurikulum. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.